Wacana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Mereka menyebut kebijakan ini akan berdampak besar pada penurunan omset penjualan, terlebih saat pandemi COVID-19. Warga berharap pemerintah mengkaji ulang wacana penerapan PPN pada sembako. Ya menurut aku sih ya nggak setuju banget sih. Masalahnya kan ini kan pandemi, pemasukannya kita juga kurang, omset juga kurang. Apalagi kalau ditimpakan ke pajak, itu ya memberatkan kami sebagai pedagang. Bebannya diberikan pada pembeli, apalagi sama penjual gitu. Yang lebih parah lagi kan pembeli kan penghasilannya belum stabil gitu. Jadi kaji lebih dalam lagi gimana dampaknya untuk masyarakat gitu. Tak hanya dari pedagang, penolakan juga datang dari Komisi 11 DPR RI. Mereka menilai penerapan pajak pada sembako bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih terpukul akibat pandemi dan membebani masyarakat. Wacana memasukkan barang kebutuhan pokok ke pajak pertambahan nilai tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 4A, sembako dihapus dari barang yang tidak dikenakan PPN. Sementara dalam peraturan Kementerian Keuangan terkait jenis sembako yang terkena PPN yakni beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, dan sayur-sayuran. PT Garuda Indonesia Persero tercatat menunggak pembayaran gaji karyawan hingga Rp328,3 miliar sampai Desember 2020 lalu. Tunggakan terjadi akibat penundaan pembayaran gaji yang dilakukan manajemen dalam rangka efisiensi. Kementerian BUMN tengah berupaya menyelesaikan persoalan krisis finansial PT Garuda Indonesia yang tercatat memiliki utang senilai Rp70 triliun. Kondisi Garuda Indonesia saat ini semakin memburuk lantaran lessor yang ditunda pembayarannya akhirnya menarik pesawat. Kondisi kritis Garuda Indonesia membuat Kementerian BUMN memutuskan mengambil tindakan restrukturisasi utang secara dalam. Sebab jika tidak, Garuda Indonesia akan berhenti beroperasi karena arus kas yang terbatas, bahkan minus setiap bulannya. Makanan cepat saji asal Amerika dan grup idola asal Korea Selatan merilis produk menu baru yakni BTS Meals di Indonesia. Kehadiran paket makanan dan minuman disertai kemasan dengan desain khusus menjadi rebutan penggemar BTS. Menu makanan BTS Meals ini hanya bisa dibeli lewat aplikasi pesan antar milik restoran cepat saji hingga layanan pesan antar makanan lainnya. Banyaknya warga yang memesan menimbulkan kerumunan dan mengabaikan protokol kesehatan. Tidak hanya di Jakarta, kerumunan ojek online untuk mengambil orderan juga terjadi di salah satu restoran cepat saji di Jalan Sisingamang Raja, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi ojek online bahkan sampai berdesakan untuk mengambil orderan. Pihak kepolisian dari Polsek Medan Kota langsung melakukan pembubaran terhadap kerumunan ini. Polisi meminta manajemen untuk menutup restoran sementara. Kerumunan hingga saling dorong berebut orderan juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini terjadi lantaran pihak restoran tidak bisa menyanggupi membludaknya orderan. Pihak kepolisian bergerak cepat untuk membubarkan kerumunan ini dan meminta driver ojek online untuk menerapkan jaga jarak saat mengantri. Sementara untuk menghindari kerumunan yang lebih masif, polisi meminta pengelola restoran untuk menutup orderan melalui aplikasi. Pemprov DKI Jakarta memberikan sanksi kepada 32 gerai cepat saji di ibu kota yang viral karena kerumunan massa yang menjemput pesanan tidak patuhi protokol kesehatan saat hari pertama peluncuran BTS Meals. Penyegelan 1x24 jam yang dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Rabu siang. Selain penyegelan, sanksi denda administrasi maksimal Rp50 juta turut diberlakukan lantaran 5 gerai tersebut nekat mengabaikan aturan protokol kesehatan. Hingga saat ini 32 gerai cepat saji di ibu kota diberi sanksi, di antaranya 12 gerai diberi sanksi teguran tertulis, 19 gerai disanksi penutupan 1x24 jam, dan 1 gerai ditutup 3x24 jam. Hingga saat ini petugas gugus tugas COVID-19 masih melakukan penjagaan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan program di Indonesia Economic Club
Tentunya bersama saya Aprevita dan Prof. Renat Kasali. Halo Prof. Halo Frida. Apa kabar? Terlihat fresh dan berbeda dengan Karena biasanya. hari ini kita membahas topik yang berkaitan dengan anak muda. Anak muda, iya. Ada dua topik yang Iya. menarik Prof yang harus kita bahas. Yang Iya. pertama ada yang menjadi fenomena bagaimana anak-anak muda ini tertarik dengan BTS Meals. Yes, menarik sekali. Menarik ya. Menarik Dan sekali, yang ya. kedua adalah biasa, tren dari sepeda. Ya. Tapi tentunya kita akan bahas lebih dulu apa sih fenomena menu makanan cepat saji dari grup band idola BTS menarik perhatian publik begitu besar. Padahal isinya biasa-biasa saja ya. Padahal isinya biasa-biasa aja dan bukan hanya berimbas pada kerumunan ojek online di berbagai daerah, tapi juga sejumlah sanksi untuk restoran cepat saji. Dan menariknya lagi, ARMY ini juga merupakan penggemar dari grup band BTS dan menggalang donasi untuk para ojol. Hari ini merupakan hari kedua. Penggalangan dana dan jumlah yang terkumpul hingga pagi tadi mencapai 165 juta rupiah. Donasi digalang dalam rangka hadirnya menu kolaborasi BTS Meals dan ulang tahun dari grup band BTS yang jatuh pada 13 Juni nanti. Donasi ini juga sebagai wujud apresiasi dan terima kasih ARMY kepada driver ojol karena rela mengantri berdesakan demi mengantarkan pesanan. Kerumunan yang luar biasa, maka Satpol PP mengambil tindakan langkah-langkah melakukan penyegelan dan TNI Polri, Satgas, Satgas juga dan ditutup sementara 1 kali 24 jam. Selain disegel ada denda kah nantinya? Ya dendanya kan seperti biasa 50 juta. Ya, militansi K-popers memang jangan dipertanyakan ya, tapi kita juga akan mengobrol dengan salah satu ARMY, Gustika Hatta. Halo Gustika, apa kabar? Halo, selamat sore. Iya, Iya. apa kabar? Baik, selamat sore. Baik ya, Yang ada di oke. studio. Iya. Iya. Kalau ngelihat dari fenomena BTS Meals gitu ya, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan adalah berapa paket yang kamu beli? Ikut Cuma membeli? satu, secukupnya. Iya, kebetulan ikut membeli kemarin, tapi secukupnya aja. Oke, Satu. apa yang menjadikan daya tarik sih sehingga kamu mengorbankan gitu ya untuk spend uang untuk beli McDonald gitu ya, dan itu juga Iya. yang tadi kamu sampaikan belum pernah kamu beli produk tersebut gitu, hanya karena ada BTS-nya, benar gitu? Ya waktu kecil kan kita makan Happy Meal ya. Happy Setelah Meals, itu yes. mungkin sudah jarang makan McD. Ya pas sekarang itu kayak McD untuk orang dewasa sih rasanya gitu ya. Maksudnya sensasinya gitu bagi saya. Tapi kalau misalnya saya mengorbankan uang dan waktu, kan ini sebetulnya mungkin salah satu caranya supaya lebih aksesibel aja, ini lebih ke refreshing brand aja ya. Yang mengorbankan waktu dan tenaga justru bapak ibu ojol yang ada sih, saya rasa. Oke, kalau kamu lihat sendiri secara taste-nya itu apa yang menjadi pembeda dengan produk yang sama sebenarnya, nugget saja? Apakah ornamen apa yang membedakan produk ini? Sausnya, jadi sausnya ada 2 saus yang berbeda ya, ada Cajun sauce dan yang bukan. Tapi perlu diingat bahwa sebetulnya ini bukan campaign pertama yang dilakukan oleh McD ya, berkolaborasi dengan penyanyi atau musisi gitu atau selebriti. Saya tahu bahwa ada 2 sebelumnya atau 3 gitu. Tapi mungkin paling rame itu kali ini karena memang fansnya BTS itu global ya. Kalau di Amerika sendiri itu sudah pernah dilakukan gitu. Ini bukan pertama kali sebetulnya. Sebenarnya apa yang menjadi spesial dari paket meals BTS atau BTS-nya sendiri buat kamu dan ARMY? Sebetulnya mungkin pengalamannya aja ya, excitement-nya yang membuat ya namanya juga konsumen gitu ya. Justru menarik, ada mungkin Prof. Renald pernah baca satu paper semalam gara-gara fenomena kemarin, saya jadi ngomong sama teman-teman saya soal McDonaldization of society. Jadi bahkan ada risetnya ke dalam situ, bagaimana bahwa memang marketing zaman sekarang itu
menyajikan sesuatu secara cepat dan lebih affordable, dan itu targetnya orang muda gitu dan konsumen. Jadi itu sesuatu yang menarik sih. Tapi untuk apa yang membuat BTS sendiri menarik bagi orang muda, mereka itu memang ini ya salah satu artis yang mungkin sebagai representasi Asia gitu, itu sangat nyata karena mereka berhasil mendobrak dunia musik barat. Selain itu juga messages di lagu-lagunya atau pesan-pesan di lagu-lagunya memang sangat positif gitu, bahkan berani mengkritik pemerintah gitu ya di beberapa lagunya gitu, sistem pendidikan, mental health. Makanya mereka sampai dapat award banyak, dan bahkan dikatakan salah satu lagunya gitu, Spring Day, waktu Sewol Ferry disaster yang kapal feri Sewol di Korea Selatan, mereka menulis lagu itu tentang Sewol, dan itu tuh menaruh karir mereka di dalam menaruh resiko gitu di dalam karir mereka. Dan banyak orang muda yang jadi berani untuk speak up tuh ya karena terinspirasi dari seperti itu gitu. Jadi tidak heran sih kenapa fansnya tuh global. Tapi saya rasa setiap ARMY itu punya punya alasan kesan masing-masing ya, Gustika ya. Baik, Prof. Ya, kalau saya itu sih. Prof Lena sempat disinggung. Saya mau tanya, Prof Lena sudah merasakan paket ini belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya begini, Gustika gini ya. Gustika kan ARMY ya. ARMY ya sebagai salah satu follower dari grup BTS ini. Levelnya di mana? Gustika itu kalau BTS itu lagi show ikut datang, cari begitu, kejar. Sejauh ini baru pernah konser online-nya aja ya, karena konser online ya. Iya, sebelumnya gitu, waktu saya berkesempatan untuk nonton, saya belum tahu mereka bahkan. Misalnya mereka di Thailand atau di negara lain, kamu nggak kejar ke sana? Saya kebetulan waktu mereka di Thailand pun tidak ada di Indonesia. Oke. Tapi yang kedua, apakah mengkoleksi merchandise dari BTS ini? Iya dan enggak, istilahnya gini sih, beli seperlunya aja gitu. Jadi misalnya bukan berarti setiap barang yang mereka keluar saya harus beli, bukan berarti setiap album saya punya gitu. Tapi kayak misalnya ada ya? earbuds yang saya pakai itu BTS contohnya. Karena emang waktu itu lagi butuh gitu. Yang ketiga, kalau ada yang menjelek-jelekan BTS atau membuat lagu ngikutin BTS, kamu ikut apa? Apa yang kamu lakukan? Reaksinya apa? Kalau misalnya plagiarisme sih, sejujurnya saya nggak seaktif itu ya, karena ini mungkin common misconception ARMY itu kayaknya tuh nggak ada kerjaan lain selain marah-marah di internet atau gimana. But actually sebetulnya di dalam komposisinya itu banyak yang dokter, banyak yang pengacara. Saya sendiri peneliti, ada yang umurnya yang nenek-nenek juga ada gitu. Tapi tentunya kita harus objektif juga, dan saya rasa banyak ARMY yang memang objektif gitu, kayak misalnya waktu di Billboard dikatakan ada satu kompetisi gitu dengan penyanyi gitu, dan sebelumnya juga pernah ada yang kompetisi pertama sehat, yang kedua sedikit ribut karena yang kedua tuh memang disupport sama industri gitu ya. Dia tuh mendapatkan hal ini tanpa industri support. Gustika, ada pertanyaan yang kamu harus pilih. Kamu membeli Mills ini karena sausnya tadi atau karena merchandise-nya? Gak ada merchandise kan? Maksudnya nggak ada packaging-nya. Logo BTS atau logo McDonald? Ya, neither. Lebih kepada experience-nya sebetulnya. Karena kan, it's experience as an ARMY. Jadi kemarin itu sebetulnya kalau bisa curcol sedikit, it went from exciting, dari yang kayaknya tuh excited banget, sampai akhirnya tuh lebih ke khawatir. Karena yang melihat kerumunan seperti itu, seharusnya korporasi yang terlibat bisa lebih mengkontrol gitu ya. Di Malaysia juga mungkin bisa dijawab pertanyaan saya gitu tadi, karena makanannya atau karena packagingnya? Kembali lagi, neither, it's the experience. Konsisten. Nggak bisa. Baik. Dia adalah ARMY yang rasional ya, karena dia peneliti dan rasional ya. Saya rasa itu juga common misconception yang mengatakan bahwa ARMY itu tidak rasional. Sebetulnya udah banyak paper juga yang mengatakan bahwa kalau perempuan itu selalu kalau misalnya ngefans sesuatu ada
dikatakan obsesif dan lain-lain. Iya, iya. Padahal fans bola nggak beda jauh kok obsesifnya. Bahkan ngajak ribut juga. Oke, Gustika, ini ada kabar terbaru, Prof. Hari ini Polda Metro Jaya juga meminta pihak restoran cepat saji menghentikan promo BTS Meals. Berikut pernyataan Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Bahkan kami mengusulkan kemarin supaya aplikasi yang meal BTS itu kalau bisa dihilangkan dulu. Ya, jangan sampai terjadi kerumunan seperti ini. Nah, mereka akan janji akan memperbaiki bagaimana mekanismenya jangan sampai terjadi kerumunan ini. Jelas kan? Oke, tadi ada statement bahwa ditutup begitu ya, Prof ya. Ada juga sejumlah gerai. Baik, kalau saya ingin menanyakan juga, sebenarnya ARMY menggalang dana untuk driver ojol terkumpul ratusan juta rupiah. Inisiasinya terbentuk dari tujuan itu, donasi ini untuk apa? Apa memang benar-benar untuk driver ojol atau untuk cari ya momentum aja karena kebetulan ada event ya atau ada packaging ini gitu? Sekarang itu kan sedang pesta ya, jadi BTS lagi ulang tahun. Dan kebetulan di Indonesia keluarnya tanggal 9 Juni. Jauh sebelum itu sudah ada kampanyenya, jauh sebelum kejadian kemarin. Dan bukan cuma penggalangan dana yang berapa ratus juta itu, tapi juga ada misalnya sembako untuk ojol, ada misalnya BTS Meal untuk panti asuhan. Proyeknya banyak dan kalau fans itu kan bukan ya seperti fans bola juga ya, bukan bernaung di sebuah institusi yang memang resmi. Jadi di setiap mungkin komunitas itu pasti ada proyeknya gitu. Oke, Gustika. Prof, ini kan kalau saya melihat ini salah satu strategi marketing yang sangat brilian gitu ya. McDonald dalam hal ini melihat sosok BTS sangat kuat di kalangan anak muda. Dan kalau melihat dari antusias dari salah satunya juga Gustika, ini sangat berhasil. Betul sekali. Tapi marketing strategi ini bukan hanya untuk McDonald, tapi juga marketing strategi untuk membesarkan BTS. Kalau saya perhatikan BTS itu memang produk marketing yang dipersiapkan begitu ya dengan baik sekali dan mereka mengerti psikologi, mengerti buying behavior, mengerti anak-anak muda seperti sekarang seperti apa begitu ya. Dan tadi ada yang menarik sebetulnya ketika polisi atau Pemda melarang ya, ini bisa menjadi dorongan yang lebih kuat lagi sebetulnya. Itu satu ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah suka atau tidak suka, milenial sekarang itu punya gejala namanya FOMO. Ya, fear of missing out. Jadi semuanya gue nggak mau ketinggalan, gue mau ikut. Jadi gravitasinya tuh cukup kuat begitu ya. Dan jadi apa yang harusnya dilakukan? Apakah ini dibatasi, kemudian dilarang begitu maksud saya? Atau biarkan saja tapi diatur? Diatur. Jangan tutup hiburan anak-anak muda ini. Dalam situasi pandemi ini semua orang tertekan, semua orang merasa, aduh gue kangen, gue pengen ini, gue pengen itu. Banyak hambatan-hambatan. Persoalannya kan protokol kesehatan dalam antrian. Diatur saja, ditata saja, dicari cara, dicari solusi, bukan dilarang. Tentu McD juga akan melakukan strategi baru lagi bersama dengan marketplace itu bersama-sama dan juga ojek online. Pasti akan dilakukan solusi bersama. Oke, Prof. Gustika, terima kasih banyak ya. Semoga nanti ada experience lainnya dan salam buat teman-teman di ARMY. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap di The Indonesia Economic Club, akan segera kembali.